Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini CV Perwira Kedasindo akan melaksanakan konsultasi publik untuk perusahaan PT Arana Uno 2 yang berlokasi di Desa Ligung Lor, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, di mana kegiatan tersebut merupakan kegiatan perluasan dari UKL-UPL menjadi AMDAL karena terkait dengan luasan bangunan, yaitu untuk kegiatan industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini berjalan lancar, aman, kondusif, tidak ada halangan suatu apapun, dimudahkan dan dilancarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sukses. Hai Sobat Perwira, aku Via. Hari ini aku ada di Desa Ligung Lor, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik dari PT Arana Uno 2. Jadi diadakannya acara kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik dari PT Arana Uno 2 ini adalah yang pertama, agar masyarakat mengetahui adanya pembangunan pabrik industri alas kaki. Kemudian yang kedua, agar mendapatkan saran, pendapat, dan tanggapan terkait pembangunan dari PT tersebut. Ikan puas buat kita semua, Bapak. Sebelum acara dimulai, izinkan saya pantun, boleh? Boleh. Tanaman padi mulai berisi. Sudah berisi dijadikan beras. Jika dengar pantun di pagi hari, agar semangat beraktivitas. Untuk selanjutnya, marilah kita sama-sama buka acara pertama, yaitu dengan bacaan basmalah. Pada kesempatan ini, marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Guru kita tercinta, Bapak Rasmin. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati instansi pemerintah daerah dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka, dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka. Yang saya hormati Bapak Camat Ligung, yang saya hormati Bapak Kapolsek Ligung, yang saya hormati Bapak Darramil dan yang mewakili, yang saya hormati Bapak-Bapak Konsultan dari PT Arana Uno 2. Dari yang sangat saya banggakan seluruhnya, Bapak RT, Bapak RW, BPD, LPM, Karang Taruna, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua masyarakat yang hadir di Balai Desa Ligung Lor. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah
yang mana dalam kesempatan yang berbahagia ini di pagi hari yang sangat indah dan agak panas ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Bapak-bapak, mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kelewatnya karena saya juga kurang begitu hafal. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai pemerintah desa Ligung Lor mengucapkan selamat datang semuanya. Karena dari kemarin, ya 3 hari ke belakang saya berkomunikasi dengan konsultan PT Arana Uno 2 ini untuk, dan pas pada waktunya hari ini, dan alhamdulillah kita bisa terselenggara dengan baik. Dan mudah-mudahan dalam kesempatan yang berbahagia ini dan dalam pertemuan ini, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin dari pemerintah desa tidak panjang lebar, tapi saya titip untuk bapak-bapak konsultan, kami mohon Pak, karena mungkin saya sebentar lagi akan ke Majalengka karena kegiatan lain. Di sini juga nanti saya titipkan nama Pak Uli. Saya titip Pak, pabrik yang ada di lingkungan kami, khususnya di Ligung Lor, tolong Pak kalau nanti ada security di situ, kira-kira bisa berkolaborasi dengan Mustika yang ada di Kecamatan Ligung Pak. Saya tidak mau di pabrik yang ada di wilayah saya seperti di daerah-daerah lain. Contoh, ada yang dari Angkatan Laut Pak, ya, ada yang dari Angkatan Darat, bukan dari wilayah saya. Jadi saya kurang cocok Pak. Karena apa? Satu, akan kurangnya koordinasi suatu ketika Pak, dan akan menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nomor 2, saya titip Pak, saya tidak mau di wilayah saya ada pabrik yang pungli Pak, main uang untuk para pekerja. Saya harapkan itu Pak ya. Pokoknya saya minta semuanya untuk para pekerja khususnya ya di wilayah kami dan sekitarnya, saya minta gratis Pak. Karena selama ini itu sudah saya perhatikan Pak, bahkan kami sering sering banyak bicara dengan pabrik-pabrik yang seperti itu, yang kalau pemerintah desa A dianya B. Karena apa? Dia takut orang-orang yang ada di luar Pak. Tapi insya Allah saya jamin pabrik yang ada di wilayah saya aman Pak. Jadi kami mohon Pak untuk bapak-bapak konsultan, satu yang permintaan saya tadi, nomor 2 masalah pekerja, nomor 3-nya ya titip warga masyarakat kami Pak. Karena di segi pendidikan itu tidak semuanya sama Pak, karena ya ada yang SMP juga minta difasilitasi kayak 1-2 orang. Ya memang semuanya mah SMP ya, cuman kan ada 1-2 orang masih muda tapi jasanya SMP Pak. Tapi mereka kalau kerja ya cekatan Pak, gesit. Karena saya juga tahu ya, keluarga saya di Ligung Lor alhamdulillah saya tahu karakternya Pak. Dan kalau memang nanti para pekerja yang khususnya dari kami kurang mengenakan di pabrik, udah keluarin aja Pak, jangan pusing-pusing pokoknya. Ya itu aja Pak, saya nggak panjang lebar. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila topik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal Pak yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa saat ini pemerintah Kabupaten Majalengka membuka ruang investasi yang cukup luas. Kenapa demikian? Ini terbukti dari rencana tata ruang wilayah kita yang sudah diterbitkan tahun 2011 dalam Perda 11 tahun 2011, sekarang direvisi. Dalam revisi itu diperluas
ruang untuk investasi yang masuk di Kabupaten Majalengka dan juga untuk Kecamatan Ligung. Juga mengakomodir perusahaan-perusahaan kita yang hadir saat ini yang belum ada kesesuaian ruang. Mereka hadir pada saat itu ruangnya belum industri. Itu diakomodir dalam perubahan rencana tata ruang, termasuk juga untuk yang berada di Desa Ligung Lor sudah masuk dalam konsep revisi rencana tata ruang wilayah. Nah, saat ini itu sekitar ada penambahan 7.500 hektar se-Kabupaten Majalengka, dan penambahan terluas adalah di Kecamatan Ligung. Kenapa demikian? Karena saya dengan para kepala desa sudah mengadakan rapat musyawarah, ada sekitar 9 desa yang mereka mengusulkan supaya wilayahnya itu menjadi ruang industri. Saya paham kenapa demikian, karena industri hadir itu memberikan efek multiplier efek kepada peningkatan ekonomi di sekitar wilayah yang ada industri. Pasti Pak Ligung sekarang sudah memberikan, sudah punya mimpi bagaimana Ligung Lor ini ke depan setelah adanya industri. Itu mungkin yang pertama saya sampaikan, bahwa industri ini sekarang kita buka ruang seluas-luasnya. Dan Bapak Ibu sudah hadir tuh di Kertajati 1.500 hektar PKKPL dan Pertek keluar dari BPN untuk satu perusahaan menjadi kawasan. Nanti Ligung menyusul. Hadirnya industri tentu memberikan dampak kepada kita, apakah itu dampak positif ataupun dampak yang kurang bagus. Dampak positifnya tadi memberikan dampak positif adanya multiplier effect. Di situ hadir pabrik, maka di samping pabrik, di sekitar pabrik akan hadir kuliner, akan hadir pedagang kaki lima di sana bisa berusaha mencari makan di situ. Kemudian hadir kontrakan. Itu sisi positif. Makanya saya sepakat dengan Pak Ligung Lor, ini visioner. Jadi untuk perusahaan yang hadir di Ligung Lor, kalau bisa, jangan mendirikan parkir di dalam. Dirikan parkirnya, biarkan serahkan ke pemerintahan desa. Minimal ada pemasukan buat APBD desanya. Misalnya di Desa Ligung Lor ada bengkok parkir, bengkoknya untuk lahan parkir. Kemudian bekerja sama dengan perusahaan, misalnya apa nih yang bisa disuplai dari BUMDesnya, kan begitu. Misalnya makanan karyawannya dan sebagainya. Nah, ini biar ada memberikan manfaat untuk pemerintahan desa dan peningkatan ekonomi di Desa Ligung Lor. Itu dampak positif. Hadirnya kos-kosan kita cek, kita awasi. Indikasinya gampang, kalau kos-kosan ternyata di sana itu ada yang menyewakan dalam waktu jangka pendek, ngekos 1 jam 2 jam, nah itulah indikasinya. Itu dampak negatif. Artinya kita harus mengantisipasi itu. Dampak lingkungannya, makanya hari ini ada kajian analisis dampak lingkungan. Hari ini Bapak Ibu semuanya nanti ada kajian dampak lingkungannya yang saat ini dikaji oleh konsultan. Mudah-mudahan ada antisipasi bagaimana meminimalisir dampak lingkungan, dampak penurunan kualitas udara, kualitas air, kualitas tanah. Itu hari ini mudah-mudahan nanti oleh konsultan bisa diminimalisir, itu bisa tidak terjadi yang begitu banyak dampak polusinya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, investor. Ya, apakah itu PMDN ataupun PMDA, PMA, penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri. Dia pasti butuh kepastian, 1 legalitas, 2 keamanan. Legalitas dan keamanan. Artinya legalitas di sini saya lihat sudah beberapa udah masuk. Ya, saya juga tahu ada kekurangannya, tapi sedang diproses. Yang kedua, kepastian dari sisi keamanan. Saya titip
hadirnya perusahaan tadi ya, kita akan memberikan kesempatan ruang kerja kepada masyarakat Ligung Lor. Ya, maksimal prioritas adalah masyarakat Ligung Lor. Anak-anak bapak-bapak yang lulus SMA atau yang memiliki sarjana ekonomi, akuntansi dan sebagainya, monggo. Nanti komunikasi dengan Pak Tugu, komunikasi dengan unsur perusahaan, diprioritaskan adalah masyarakat setempat. Nah, karena hadirnya perusahaan ini juga memberikan dampak positif untuk kita, saya titip jaga perusahaan kita. Jaga perusahaan yang hadir di Ligung Lor. Titip saya percaya kepada Pak Tugu, karena dari proses awal, Pak, mohon maaf ini yang paling kondusif. Paling kondusif itu perusahaan PT Arana Ino 2 yang hadir di sini, itu tidak ada riak-riak kemarin. Berbeda dengan perusahaan lain, saya tidak perlu sebutkan ada riak-riak, demo, bakar ban dan sebagainya. Karena saya percaya Pak Tugu di Ligung Lor ini piawai untuk memanage bagaimana peta konflik, memanage bagaimana SDM yang ada di Ligung, memanage SDM yang ada di perangkat desa, memanage bagaimana potensi-potensi yang bisa dikerjasamakan. Saya titip perusahaan hadir di Ligung Lor, titip supaya dijaga keamanannya. Karena yakin kalau ada perusahaan yang nyaman, keamanannya pasti, perizinannya selesai, akan menjadi sebuah informasi yang positif untuk keluar, untuk perusahaan-perusahaan lain supaya masuk di kecamatan Ligung. Satu informasi yang negatif, ketika ada demo keluar, ada demo di perusahaan, maka informasi ini keluar. Demikian sambutan dan arahan dari Bapak Camat kita, Pak Abdul. Ada 4 poin ya Pak. Ingat ya buat kita semua. Untuk selanjutnya kita dengarkan juga untuk sambutan dari Bapak Kapolsek. Waktu dan tempat kami persilakan. Tadi sudah disampaikan panjang lebar Pak Camat, Pak Pugu. Betul tadi yang disampaikan Pak Pugu, Pak Camat, bahwa berdirinya pabrik ini akan berdampak sosial. Dampak sosial itu ada positif dan ada negatif. Gimana caranya kita untuk supaya dampaknya positif, selalu positif, yang negatifnya mudah-mudahan nggak ada. Tapi bukan tidak ada, pasti ada. Gimana kita meminimalisir dampak negatifnya? Salah satunya tadi sama Pak Uwu, Pak Camat disampaikan. Karena yang utama itu berdirinya perusahaan itu keamanannya. Semua bentuk kegiatan apapun, masalah pertama yang utama itu masalah keamanan. Kalau sudah tidak aman, gimana mau berinvestasi dengan baik? Gimana mau membangun perusahaan yang baik kalau tidak ada kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat sekitar? Tadi udah dibalik panjang lebar Pak Camat, banyak perusahaan. Benar Pak, kadang-kadang saya Pak Camat Padang Damit jadi pemadam kebakaran. Tahu-tahu ada persoalan aja. Mereka kemana pada saat dia mau membangun? Tidak berkonsultasi, tidak berkoordinasi. Alhamdulillah di sini di Ligung Lor yang notabene Polsek, Koramil, kecamatan ada di wilayah Pak Guru. Alhamdulillah Pak Guru lebih mengerti. Tidak mentang-mentang dia enggak Kapolsek dah, dia dilainkan enggak. Justru koordinasinya dengan baik. Contoh masalah perekrutan security, terus masalah koordinasi masalah keamanan. Ada salah satu pabrik tadi saya Pak Camat juga saya tidak menyebutkan perusahaannya. Ya tahu-taunya dijaganya oleh nggak tahu. Bagi saya bersyukur ada tambahan pengamanan yang dari luar, tapi tidak mengabaikan pengamanan yang ada di wilayah kecamatan. Di sini kan ada Kapolsek, di sini ada Namil, di sini ada Pak Camat, banyak punya asitan ritnya, gitu kan. Pada saat ada kejadian saya kemarin sama Pada Namil baru menyelesaikan. Pas mereka kemana gitu, pada ada kejadian baru Pak Kapolsek, Pada Namil, Pak Camat, melalui Satpol PP-nya datang berusaha menjembatani. Gitu kan. Pada saat dia mau membangun atau lagi ini sudah jadi kemana gitu, nggak ada koordinasinya. Saya bukan mau minta apa-apa, tapi kalau terjadi saling mengenal, terjadi chemistry yang baik antara aparat keamanan yang ada di wilayah Ligung, tentunya sama kita juga menginginkan perusahaan ini
berdiri di sini dengan aman, nyaman, akhirnya perusahaan ini bisa besar. Tentunya masyarakat juga akan mendukung. Jadi sesuatu yang bisa dikomunikasikan dengan masyarakat melalui Pak Kuwu dikomunikasikan. Bukan berarti Pak Kuwu masyarakat punya kesewenang-wenangan, karena perusahaan juga punya aturan tersendiri. Contoh salah kata Pak Kuwu kan, namun melamar cik masalah ijazah mah nggak usah dipersoalkan lah, yang penting orang itu bisa kerja, dan bukan pekerjaan yang yang dibutuhkan oleh ijazah yang tinggi lah gitu kan, salah satunya. Yang kedua, Karang Taruna juga pemuda, diajak semuanya. Bukan berarti Karang Taruna lingkungan Paku bisa sewenang-wenang terus, karena perusahaan juga punya aturan tersendiri. Terus perusahaan juga jangan kesewenang-wenangannya akhirnya tidak mengabaikan masyarakat sekitar. Jadi kalau terjalin silaturahmi yang baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, pasti hasilnya akan baik. Tentunya dampak sosial itu banyak. Kalau dampak positifnya, bisa memberikan lapangan pekerjaan, bisa menjadikan mudah-mudahan masyarakat di lingkungan itu bisa sejahtera dengan adanya perusahaan ini. Dan dampak negatifnya, yang pertama, Pak, di Ligung itu banyak perusahaan. Agenda tahunnya itu hampir 1 tahun itu 2 kali unjuk rasa. May Day, bulan Mei, dan pengupahan di akhir tahun. Rata-rata demonya kan tidak beraturan, mengganggu masyarakat. Gitu. Terus sewenang-wenangan. Yang anehnya, dia bekerja di perusahaan itu, demo, ngerusak perusahaan, coba. Gimana perusahaan mau gede, mau maju, perusahaannya dirusak, coba. Yang tempat kita kerja, aneh gitu kan, nggak tahu. Gitu. Pemikirannya seperti apa? Itu salah satu. Yang kedua, kemacetan lalu lintas. Coba bayangkan di Ligung itu, saya dulu kesini tuh main-main di Ligung tuh sepi, pada beca aja. Sekarang kalau kita jam 6 sampai jam 7 itu sulit. Kalau sorenya jam 4 sampai jam 6. Kata Pak Camat, bahwa prosesnya minum dulu. Yang punya snack silahkan manfaatkan, ya perlu makan. Karena udah panjang lebar ya, dari Pak Camat, Pak Kuwu, Pak Polsek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kan nih? Berapa tuh? Makan satu buah pakai kedokong. Itu nggak satu. Jadi jangan tekan lah ya. Yang saya hormati Bapak perwakilan dari Kepala Dinas Majalengka, yang saya hormati manajemen PT Arana Uno Kuwu, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Ligung, yang saya hormati Bapak Kapolsek Kecamatan Ligung, yang saya hormati Bapak Kuwu Desa Ligung Lor serta perangkat desanya, serta masyarakat, warga masyarakat Desa Ligung Lor yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita dapat kumpul di Balai Desa Ligung Lor tercinta ini. Ini tanah kelahiran saya di sini. Nah, jadi udah nggak aneh Pak Camat, Pak Kuwu, Pak Kapolsek, orang sini asli dan lahirnya. Salawat serta salam kita surahkan di junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam atas berkat rahmat beliau. Alhamdulillah kita masih bisa memiliki kenikmatan iman Islam. Intinya mah saya tidak banyak. Satu aja titipan saya, Bapak manajemen dari PT Arana Uno Kuwu, dan sampai masyarakat kami khususnya warga Desa Ligung Lor itu jadi penonton. Dengan adanya perusahaan ini, saya harap
memanfaatkan semaksimal mungkin putra daerah khususnya wilayah Ligung Lor. Jangan sampai dia itu hanya kena imbasnya ataupun dampak negatifnya aja. Kita rangkul warga masyarakat desa Ligung Lor supaya bisa menikmati sedikitnya mungkin ya terciprat lah bahasa mungkin kalau sekarang rezekinya, apalagi masalah rekrutmen tenaga kerja yang notabene pasti perusahaan ini membutuhkan karyawan banyak. Jangan sampai warga masyarakat desa Ligung Lor itu ya membicarakan awalnya itu kekisruhan ataupun ketidakkondusipan sebuah perusahaan itu Pak, ketidakadilan ataupun ya ketidakpuasan masyarakat yang merasa mungkin tidak dipandang ataupun tidak dilirik ya. Intinya mah saya hanya berharap kepada manajemen perusahaan jangan segan-segan untuk putra putri daerah Ligung Lor itu rekrutmennya ya minimalnya 90% mendekati. Walaupun mungkin di sini banyak putra putri desa Ligung Lor itu ya kurang profesional ya, karena mungkin kita itu kan manusia, namanya manusia itu bisa karena terbiasa. Namanya perusahaan itu nggak ujung-ujung orang-orang profesional itu diambil alih terus karyawan mau kemana kan, ataupun sekelas OB itu dari mana ngambilnya kalau bukan dari bawah dulu. Mungkin penataan ya perusahaan itu ya kita dari bawah dulu ya. Jangan ujung-ujung orang apa ya perusahaan-perusahaan dari staf lain diambil ke perusahaan sini, jangan. Coba kita belajar dari filosofi Cina ya, yang lebih banyak membudidayakan putra-putranya untuk lebih profesional daripada mengambil dari tenaga asing ya. Karena itu saya berharap kepada perusahaan, saya tidak banyak lebihnya, sedikitnya ya berharap itu supaya segera ya pembentukan panitia rekrutmen biar lebih selektif lagi. Betul kata Pak Kuwo, jadi suatu saat ada permasalahan jangan segan-segan mungkin perusahaan itu menegur atau berkoordinasi dengan kami di sini kalau emang karyawannya yang asli putra daerah itu bermasalah, tapi harus ada kejelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Desa, Bapak Camat, instansi terkait. Kebetulan saya bisa bantu Pak Mak. Jadi intinya begini, hadirnya PT Arana Uno 2 itu di Desa Ligung Lor adalah untuk terjadinya terciptanya kolaborasi dengan masyarakat setempat, dengan warga Desa Ligung Lor, sehingga nanti bisa menambah tadi sektor ekonomi ya Pak, sektor ekonomi tetap dengan menjaga kebudayaan setempat. Untuk masukan-masukan dari Mas Tulu dan Pak Soramil tetap kami akan langsung ada kita. Jadi silakan nanti dalam kita jawab dari warga yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kemudian untuk pemaparan lebih intinya mengenai kajian hari ini mungkin dari tim konsultan yang akan menjelaskan lebih rinci. Mungkin sekian dulu saya. Ya. Nah, yang pertama ini kita agendanya kita lihat di layar Bapak dan Ibu. Pertama kali nomor satu itu adalah identitas penguasa atau pelaku usaha, khususnya PT Arana Uno 2. Kita lihat, nah di sini identitas penguasa itu untuk PT Arana Uno 2 dia sudah memiliki klasifikasi data lapangan Indonesia itu tersebut jenis kegiatan, yaitu dengan kode KBRI atau disingkat KBRI 15201.
tentang jenis kegiatannya, yaitu rencana untuk kegiatan industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari, sama seperti yang sebelumnya sudah memiliki, tetapi akan ada pengembangan. Terus untuk alamat yang untuk alamat perusahaan itu ada di Jakarta. Dan untuk lokasi kegiatannya di sini di Dusun Bagung, Pak ya. Dusun Bagung, Desa Ligunggol, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Ini untuk identitasnya. Nah, ini untuk luas lahan, terutama lahan yang keseluruhan itu ada sekitar 33.910 meter persegi keseluruhannya, Pak. Terus untuk luas bangunannya sekarang untuk keseluruhan itu 16.344 meter persegi. Nah, untuk deskripsi rencana kegiatan ini kita untuk nama kegiatannya tadi sudah kita jelaskan. Untuk rencana kegiatannya itu industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari. Untuk lokasi kegiatan sesuai dengan batas wilayah studi dan titik koordinatnya itu terletak di desa di Dusun Bagung, Dusun Bagung, Desa Ligunggol, Kecamatan Ligung. Nah, ini saya ini Pak ya, masih area di sini ya. Banyak sawah-sawah ya di sini ya. Alhamdulillah produktif saja ya sawahnya. Alhamdulillah. Kita lagi tanam ya Pak ya. Nah, ini kita lihat sampai Pak. Mengapa kok ada tanda seperti itu? Ada tanda garis warna merah, biru. Nah, kita jawab ya Pak ya. Yang untuk tanda garis merah itu dia sudah memiliki legalitas tentang kebutuhan yang benar, upaya pengelolaan dan pengontrolan itu sebesar, nah di sini ya, sebelumnya memiliki 17.500 meter persegi yang warna merah Bapak itu sudah memiliki perizinan sebelumnya apa yang disebut UKL UTL. Dia sudah memiliki perizinan yang sudah dikeluarkan dari Kabupaten Majalengka ya Pak ya, betul ya, yang tahun 2023 pernah. Nah, sekarang akan mengembangkan itu yang dari setengah itu Mas, saya sendiri beserta yang mana itu area sawah ya Pak ya. Nah, area sawah itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa dan Bapak Camat, bisa digunakan untuk area parkir ya Pak ya. Untuk yang area pesawahan itu yang kecil itu, nah di sini jadi sebelumnya itu sudah memiliki lingkungan luas lahannya 17.500 meter persegi dan bertambah sekitar 16.110 meter persegi. Jadi totalnya tadi 33.610 meter persegi. Untuk luas bangunan yang sebelumnya 8.500 meter persegi menjadi 15.344 meter persegi. Nah, ada penambahan sekitar 7.724 meter persegi dan ada kapasitas produksi Bapak dan Ibu, ada penambahan juga. Nah, perkiraannya yang sebelumnya itu 20 juta sepasang per tahun untuk produksi alas kaki. Rencananya yang sebelumnya sudah dikeluarkan perizinan lingkungannya itu 20 juta sepasang per tahun. Sekarang berencana akan menambah sekitar 15.000 sepasang. Totalnya secara keseluruhan 35 juta. Ada penambahan itu keterangannya dan akan ada penambahan perkiraan karena ada penambahan luas lahan. Nah, luas lahan di sini yang tanda biru itu tengah itu ada penambahan ruang gedung, ada dua yang pojok itu yang tengah itu dapat yang di situ ada gedung produksi, ada penambahan, ada dua. Ya, diperkirakan akan ada penambahan untuk kapasitas produksi. Untuk yang paling bawah itu untuk khusus area parkir. Tadi yang sudah disampaikan Bapak Ibu atau Bapak Desa, kalau bisa area parkir itu bisa yang berbahan di situ. Nanti bisa itu koordinasi dengan pihak Makassar Pelaku Usaha terkait tadi untuk sistem keamanan atau area parkirnya, petugasnya. Nah, di situ jadi saya jelaskan dulu agar
kenapa kok ada penambahan ya? Ada penambahan gedung sehingga akan bertambahnya kapasitas produksi rencananya. Nah, semoga saja rencana tersebut bisa terlaksana ya Bapak dan Ibu, dan bisa berkembang khususnya untuk penambahan atau peningkatan kesempatan kerja. Nanti ya, khususnya anak-anak muda ini khususnya, karena usia produktif itu daripada jauh-jauh ke Jakarta atau ke Cirebon, dan di sini sudah ada pabrik gitu. Oke ya Bapak dan Ibu, sudah paham ya pada ini ada penambahan. Nah, kenapa tadi yang saya sebut wajib AMDAL? Nah, sekarang ini peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu sekarang ini mungkin Pak dari pihak dinas sudah datang, khusus dinas lingkungan hidup. Dan yang ketiga adanya penambahan kapasitas produksi. Tetapi untuk syarat di AMDAL itu tidak termasuk kapasitas produksi karena kenapa? Di sini sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2021, sesuai dengan jenis kegiatannya itu di kode di KBRI 15201 itu menyebutkan industri alas kaki itu berada di wilayah sektor luas lahan di atas 5 hektar atau 50.000 meter persegi itu wajib AMDAL, dan atau luas bangunan itu lebih dari 10.000 meter persegi itu wajib AMDAL. Nah, misalkan tadi PT Arana Uno Bubra itu tadi luas lahannya berapa? Keseluruhan 33.000. Nah itu tadi kalau di atas 5 hektar berarti bukan wajib AMDAL. Tetapi ada tetapinya Bapak dan Ibu. Tetapi luas bangunannya itu di atas 10.000 meter persegi. Ini khususnya wilayah Majalengka ya Pak. Apabila kalau ada perusahaan itu kenapa wajib AMDAL sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2021 dan masih berlaku sampai sekarang. Itu ya Pak. Ya. Jadi kita dasar hukumnya agak jelas. Jadi semua mungkin kalau ada di wilayah Kecamatan Ligo ya Pak Jarod, di situ kalau wajib AMDAL itu luas lahannya di atas 5 hektar dan atau luas bangunan di atas 10.000 meter persegi. Nah, khususnya PT Arana Uno 2 ini mengikuti aturan. Nah, untuk mengikuti aturan untuk melakukan wajib AMDAL. Nah, seperti itu ya dasar hukumnya kepada ini. Dan untuk kewenangan karena ini statusnya pengorbanan dari BKPM atau dari pengalaman modal itu investasi investornya itu pemerintah dalam negeri, maka dilakukan kewenangan di daerah sesuai dengan peraturan pemerintah 05 tahun 2021 itu berdasarkan nanti tingkat risikonya ya Pak Dinas ya. PT Arana Uno risiko yang menengah rendah itu berada di wilayah daerah yaitu kabupaten. Tetapi saya juga mengisi ya Pak dari pihak dinas lingkungan, karena di sini kan namanya AMDAL itu kan adanya komisi penilai AMDAL. Nah, untuk penilaiannya mungkin bisa mengajukan antar instansi lingkungan provinsi atau pusat karena yang memiliki komisi penilai AMDAL. Tetapi untuk penerbitan persetujuan lingkungan itu tetap berada di wilayah kabupaten sesuai dengan peraturan pemerintah 05 tahun 2021, hanya saja penilaiannya saja ya Pak ya, itu ya Pak ya. Nah, karena kita masih mengikuti aturan dan aturan itu kita wajib mentaati peraturan, sesuaikan, dan perusahaan PT Arana Uno juga siap untuk melakukan seperti itu. Lanjut lagi Bapak dan Ibu.
Nah, ini yang pengertian tentang alasan nilai dampak lingkungan. Nah, yang nomor 2 itu yang saya sebut PT Arana Ungu 2 ini sudah mengukur usulan lingkungan yang disebut UKL. Kami skalanya di bawah luas lahannya di bawah 5 hektar, luas bangunannya juga di bawah 5 hektar. 1.000 itu untuk segi paham. Karena sebelumnya kan ada 8.000 ya kabupaten. Nah, ini pengertian yang ambil apa sih analisis mengenai dampak lingkungan itu untuk mengkaji kajian lingkungan. Karena kenapa ada tidak tercemar dan bagaimana menganalisis tadi yang sudah jelas disampaikan dari Bapak Kepala Desa dan Bapak Camat ya Pak ya, tapi bagaimana nanti cara menganalisis untuk kajian lingkungan tersebut. Nah, sini ada tahapan. Apa saja nanti tahapannya? Tahapan rencana kegiatan. Yang pertama, tahap prakonstruksi. Itu sosialisasi rencana kegiatan. Ini biasanya itu dari peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 ya Pak. Nah, jadi ini kita ini tahap pertama mendapatkan untuk sosialisasi wajib. Kenapa? Tujuannya untuk mendapatkan masyarakat informasi untuk sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 untuk konsultasi publik itu berada di pasal 28 sampai dengan pasal 35 terkait perlibatan masyarakat. Nah, ini yang pertama, media massa. Media massa itu seperti apa? Memang di media massa atau media koran yang hari ini sudah terbit ya, banyak sudah ya. Dari kantornya masyarakat mungkin bisa dicek hari ini ya. Terus untuk yang kedua itu pengumumannya ini kepada ini sebelum adanya konsultasi publik kita sedang mengumumkan ini melalui banner, yaitu yang pertama di desa, di Ligunglor, di kecamatan Ligung, di dinas lingkungan Kabupaten Majalengka. Silakan, ada yang mau bertanya? Harapan, saran. Saya sebagai tokoh masyarakat, saya sangat gembira Pak. Tadi di garis bawahnya masalah tenaga kerjaan, mengerekrut lingkungan, terus menambah income masyarakat Ligunglor. Tapi yang kalah penting Pak, kami ingin dilibatkan dalam penentuan AMDAL. Jadi masyarakat biar tahu batas minimal berapa udara atau limbah cair. Kan nanti kan limbah cair kan dibuat ke sungai ya Pak ya. Nah, kan minimal cair itu kalau dilimbah keluar ke sungai itu kan oleh masyarakat petani mah dimanfaatkan untuk pengairan. Kira-kira itu aman untuk pengairan sawah. Nah, jangan sampai pembuangan limbah itu bermasalah bagi pertanian. Cukup sekian jawab. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Hapunten maaf. Untuk tadi yang dibahas oleh Bapak mengenai AMDAL, bagaimana untuk penanganan atau misalkan untuk konfirmasinya ketika perusahaan tersebut sudah didirikan, sudah berjalan, itu bagaimana? Nah, sekarang ini AMDAL kenapa adanya pengembangan? Nah, bertambah dia sesuai dengan hasil apa namanya, hasil penapisan atau hasil arahan dari sekarang ini kan Kementerian Lingkungan Hidup khususnya di pusat itu sudah berbasis sistem AMDAL-nya. Jadi menyusun pelaku usaha itu sudah masuk ke ranah situ. Apalagi sekarang untuk perizinan OSS atau yang disebut itu RBA-nya itu juga sudah terintegrasi dengan sistem AMDAL-nya, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk melakukan sistem website lah. Sudah ada daftar registrasinya. Inilah hasilnya itu. Bahasanya itu AMDAL karena ada pengembangan ya Mas ya. Itu sekitar pengembangannya itu sekitar luas lahan itu 16.110, tetapi lahannya tidak wajib AMDAL. Tetapi di peraturan pemerintah peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2021 itu wajib AMDAL-nya itu adanya luas bangunan dan atau kita lihat di sini Mas
ya. Ini Permen LHK nomor 4 tahun 2021 bisa browsing, ada Pak di website itu. Kenapa kok masuk ke multisektor? Karena di lampiran sektor industri ini kita masuknya di sektor industri sesuai dengan peraturan pemerintah 05 tahun 2021 ini kan untuk industri, kegiatan industri itu ternyata di Permen LHK itu masuk di bagian multisektor, di lampiran multisektor, sehingga wajib itu ya Mas. Untuk kewenangan ada di peraturan pemerintah tadi sudah saya jelaskan, untuk kewenangannya di daerah karena kan pemilik modalnya dalam negeri. Itu saja Mas yang mungkin. Ada satu lagi Pak Harun tadi masalah limbah cair yang apakah itu cair yang ke sungai, karena ini kan lingkungan pesawahan. Iya. Yang saya tanyakan ya Pak. Nah, karena untuk air limbah itu kan ada dua. Yang pertama dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau, yang kedua untuk pembuangan ke sungai. Kalau secara kita lingkungan kan tidak boleh ya untuk membuang ke sungai Pak ya, karena kan tidak ada kelasannya, berdasarkan kelas untuk baku mutu sungai itu di peraturan pemerintah nomor 22 di lampiran 6 itu tentang baku mutu air sungai dan sejenisnya itu ada di lampiran bab 6 TP peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 itu terkait tentang baku mutu untuk air sungai dan sejenisnya. Nah, tapi dari Bu Yanti untuk yang sebelumnya kalau kami air limbahnya penyilangan ya, nanti dimanfaatkan ya, dimanfaatkan untuk RTH-nya ya. Ruang RTH itu ruang terbuka hijau ya, hijau banget ya. Berarti khususnya di area pabrik. Nah mungkin kalau secara lebih intinya seperti itu Pak Harun. Nama saya mungkin sebagai Ketua PTN Desa Ligunglor sedikit dari menyampaikan masalah sekarang dalam hal ini kami sebagai Ketua PTN dan anggota berikut LPM dan sebagainya RT RW tolonglah untuk diberi dalam arti kegiatan apapun atau intinya jangan sampai nganggu, dan sebab kami ini termasuknya tuh jangan adanya asal ada nama PPD, LPM atau RT/RW nya aja, tolong dikasih kegiatan. Ya intinya itu aja. Ya bareng-bareng mensejahterakan lah gitu. Intinya itu. Nanti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Komarudin, perwakilan dari Karang Taruna Dusun Tipan. Saya mau bertanya terkait rekrutan karyawan. Apakah ada angka kepastian dari pabrik, misalkan berapa persen untuk masyarakat setempat? Ada kepastian atau tidak? Takutnya begini, ketika yang digembor-gemborkan di awal, oke, kita dengan masyarakat setempat, faktanya nanti banyak yang dari luar, karena sudah banyak kejadian. Artinya ada pabrik dari daerah mana pindah plus karyawannya, gitu. Maka orang setempat tidak kebagian. Itu saja mungkin angka kepastian untuk warga setempat. Terima kasih. Untuk kesejahteraan itu sebenarnya kan di dalam peraturan nomor 47 itu pemerintah nomor 47 tahun 2012 itu kan pastinya ada program untuk CSR, dan itu sudah tertuang, itu pasti ada kondisi yang diperlukan bantuan, karena tidak menutup kemungkinan masing-masing perusahaan itu harus menyesuaikan skala peraturan. Jadi untuk program CSR itu pastinya ada, tapi saya tidak tahu nanti maknanya apa, karena kan juga dari rencana dan nantinya kan pas setelah selesai operasi yang berbadan itu pastinya akan ada bantuan-bantuan, misalkan secara sosial, misalkan ada kegiatan 17 Agustus, misalkan kegiatan Karang Taruna, kegiatan keagamaan, itu pasti setiap perusahaan itu pasti sudah
tapi tinggal perusahaan lah. Jadi tetap kita akan mendata, sampaikan kepada Pak Camat berapa warga yang kira-kira di bawah pendidikan SMA berapa, nanti berapa yang kira-kira memang bisa bekerja. Tetap kita akan tampung sambil kita nanti kita pelajari dulu. Sesuai dengan kebutuhan pasti kita akan pakai. Kemudian langsung saja mungkin kita akan ambil sekitar 50% lah minimal. Dan satu kita ya, ini langsung terapkan dari kampus sana ya. 50% informasinya ya. Terima kasih Pak. Sedikit tambahan Pak. Oke, terima kasih. Saya sedikit menambahkan Pak ya. Jadi memang tadi menjadi konsen kita bahwa ketika perusahaan itu hadir, sebesar-besarnya juga bisa mensejahterakan rakyat kita, terutama di Ligung Lor. Tadi saya diskusi dengan Pak Adi. Jadi nanti saya akan kerjasama dengan pemerintah desa, data anak-anak kita yang sekarang lulus SMA yang belum kerja. Ya, anak-anak kita usia kerja yang lulus SMA yang belum kerja. Kemudian yang kedua, anak-anak kita yang lulus SMP gak punya ijazah SMA, tapi kemudian usianya sudah usia kerja belum bekerja. Ya. Nah kalau SD saya minta pertimbangan di perusahaan ya. Kalau dia punya keahlian lain terserah, kan gitu ya. Tapi kan itu syarat formal, ya. Syarat formal yang harus memang dipenuhi. Nah nanti data-data itu tidak cuma itu. Anak-anak kita masyarakat Ligung Lor yang punya ijazah sarjana yang belum bekerja, ya. Kita data. Nanti data itu dari pihak desa nanti dikolaborasikan dengan pihak perusahaan mana. SDM mana spesifikasinya seperti apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dan itu menjadi prioritas. Ya, menjadi prioritas. Bila perlu kita perjanjian ya, dengan perusahaannya. Tadi sudah terucap di hadapan bapak-bapak semuanya, minimal di 50% adalah masyarakat kita. Makanya ini kita jaga ya. Kita jaga bersama supaya ini bisa dapat diimplementasikan. Itu penting. Terus kemudian yang kedua terkait dengan CSR Pak, ini mohon maaf ya, dari kasuistis atau pengalaman yang ada, CSR ini susah banget ngeluarinnya, susah banget ya. Agustusan, PHBN, PHBI, kalau ngajin proposal kasihnya mie 2 dus, gitu ya. Itu yang terjadi di Ligung Pak. Saya sampai marah dengan Pak Kapolsek dan Pak Danram, apa perlu tutup jalannya kan begitu? Ya nggak? Mereka berusaha di sini, mereka mencari nafkah rezeki di sini. Ketika kebutuhan untuk PHBN saja susah banget. Ya. Datang saya proposal mutus tuh, Pak MP mana ada PMP? Nah ini PMP dengan pasukan Satpol PP. Jadi begitu masuk proposal ngasih 200.000 ya, alhamdulillah masih penting gitu. Ya pada mie 2 dus Pak. Maju semi PHBN kebutuhannya besar, tapi dari perusahaan tidak ada perhatian. Dan kemudian yang ketiga, perusahaan itu saya pernah mengundang seluruh perusahaan yang ada di Kecamatan Ligung, maksudnya koordinasi. Kita samakan persepsi kerjasama bagaimana dengan pemerintahan kecamatan, dengan masyarakat dan perusahaan. Di minggu pertama saya undang yang hadir 7 orang dari 24 perusahaan. Lalu kemudian saya sampaikan lagi, saya akan kirim surat yang kedua minggu depan. Kalau tidak hadir, Pak Kapolsek saya minta izin kirimkan anggota beserta dengan Satpol PP, jemput, saya bilang gitu. Nah di pertemuan yang kedua hadir Pak 21 orang. Artinya ini menganggap bahwa kehadiran kita pemerintahan kecamatan Muspika ini tidak begitu penting gitu kan ya. Yang selama ini pengalaman yang kita rasakan Pak ya. Nah saya berharap PT Arana Yuno Duo ini kooperatif dengan kita. Kalau misalnya tidak kooperatif dengan kita, saya minta persetujuan masyarakat. Ya, ya. Setuju? Oke ya. Jadi kita jaga supaya perusahaan kita berdiri bisa mengimplementasikan apa-apa yang menjadi aspirasi masyarakat, khususnya Desa Ligung Lor. Terima kasih Bapak BPD. Untuk selanjutnya adalah pembacaan berita acara ya, Bapak Ibu, biar kita mengetahui yang tadi diharapkan oleh dari Bapak Dinas Lingkungan Hidup bahwa semua apa yang
Bapak informasikan, Bapak sarankan, maupun himbauan dan semuanya sudah masuk di dalam berita acara. Gitu. Mungkin nanti dipandu oleh Pak Heri untuk selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membacakan terlebih dahulu terkait berita acara, khususnya masyarakat di Desa Ligunglor, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, apakah setuju dengan rencana pengembangan PT Arana Uno 2? Alhamdulillah ya. Berita acara hasil konsultasi publik Anda tentang kegiatan pembangunan industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari PT Arana Uno 2, lokasi Desa Ligunglor, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Studi Anda kegiatan industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari oleh PT Arana Uno 2 yang berlokasi di Desa Ligunglor, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat pada hari ini, Kamis, tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024. Betul ya Pak ya? Bertempat di Balai Desa Ligunglor telah diadakan konsultasi publik Anda rencana kegiatan pembangunan industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari. Konsultasi publik yang diundang oleh PT Arana Uno 2 adalah 1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Majalengka, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka, Camat Ligung, yang menerima dan Ramil Ligung, Kapolsek Ligung, UU ya, UU apa desa ya? Kepala desa. Kepala desa ya. Kepala desa ya, sangat Pak ya. Ya, karena ini nanti di iya, kepala desa ya, setuju ya. Kepala desa, perwakilan masyarakat desa Ligunglor. Terus yang ke-9 LSM, ada LSM, atau lembaga ya, ya, LSM Kabupaten Majalengka saja biar, iya, Kabupaten Majalengka. Adapun saran dan masukan dari warga masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama dari Bapak Pak ini ya, Kepala Desa ya, diganti Pak. Oh iya, yang pertama tadi Pak ya, yang pertama Bapak Rasmi dari Kepala Desa Ligunglor tidak enggak cedera kecil. Yang pertama, tidak adanya pemungutan liar pada saat proses penerimaan tenaga kerja rencana kegiatan PT Arana Uno 2. Yang kedua, pihak keamanan security PT Arana Uno 2 diharapkan dapat berkoordinasi dengan baik dan konsisten bersama pihak pemerintah desa Ligunglor dan Muspika dan Muspika. Singkatannya apa? Muspika. Oh, jadi musyawarah pimpinan kecamatan Ligung ya Pak ya. Dan Pak. Oke. Yang ketiga, kegiatan penerimaan tenaga kerja diharapkan dapat membuka kesempatan lagi setiap kalangan. Bagi setiap kalangan, walaupun warga setempat hanya memiliki ijazah lulusan SD atau SMP. SMP ya. Kita studi ya, lulusan SMP ya. Ini kalau kita lulusan SD ya, berarti mohon ya. Yang sudah, yang kedua Bapak Abdul Goni dari Pak Camat Pak Camat. Yang pertama, area parkir karyawan akan ditempatkan di luar lokasi kegiatan sehingga dapat menjadi peluang ya, peluang untuk meningkatkan pendapatan warga setempat. Betul ya? Oke. Yang kedua, melengkapi data legalitas perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketiga, proses perekrutan tenaga kerja agar diprioritaskan untuk warga setempat serta selalu berkoordinasi dengan pihak desa Ligunglor, Kecamatan Ligung.
Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Pak, dengan kami tim Perwira Kresindo nih Pak. Bapaknya sendiri dengan Bapak siapa? Mohon maaf. Pak Adi Prasetyo. Pak Adi Prasetyo selaku pemerkasa dari PT Arana Uno 2 ya Pak ya. Oke Pak, untuk tanggapannya sendiri mengenai acara konsultasi dan sosialisasi publik ini apa sih Pak? Seperti apa? Saya berterima kasih ya, artinya masyarakat dari Desa Ligung Lor ini mempunyai mengapresiasi kedatangan perwakilan dari PT Arana 2 ini cukup meriah gitu ya. Cuman ada beberapa kendala-kendala yang nanti kita akan selesaikan dari tenaga kerja, lapangan pekerjaan dan sebagainya, termasuk nanti persiapan untuk perizinannya. Ya. Mungkin itu aja dari saya, Mbak. Oh itu. Kemudian untuk harapannya sendiri seperti apa Pak? Harapannya PT perusahaan ini akan menjadi suatu bagian dari masyarakat Ligung Lor. Jadi harmonisasi yang baik, ya kan, sehingga pertumbuhan ekonomi juga membaik. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Semoga sukses dan lancar selalu ya Pak ya. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Siang Bu. Ya, dengan Bapak Kepala Desa. Saya, Bapak siapa Pak? Bapak Rasmin. Bapak Rasmin ya Pak ya. Pak, kami dari tim CV Perwira Kresindo, boleh minta waktunya sebentar Pak? Ya. Kira-kira apa nih tanggapan Bapak mengenai dari acara kegiatan sosialisasi dan konsultasi masyarakat dari PT Arana Uno 2 ini Pak? Ya, alhamdulillah di hari Kamisnya ya, kegiatan ini terselenggara di Desa Ligung Lor. Ya, fungsi dan kegunaannya dengan diadakannya sosialisasi seperti ini, satu, masyarakat biar tahu, artinya tahu dampak adanya pabrik di wilayah Ligung Lor, terutama ya mungkin dampak sosial, dampak ekonomi. Jadi positif dan negatifnya adanya pabrik di wilayah kami. Insya Allah nanti dengan adanya sosialisasi seperti ini, masyarakat memahami gitu. Jadi tidak ada suatu ketika ada kendala atau masalah itu tidak timbul, karena di pagi hari ini semuanya dipaparkan dengan baik. Oke Pak, jadi memang perlu ya Pak ya kegiatan ini. Kemudian yang kedua Pak, harapannya sendiri untuk kegiatan ini Pak dari PT Arana Uno 2 itu apa ya Pak? Harapan kami sebagai warga masyarakat Desa Ligung Lor, ya mudah-mudahan ke depan pabrik ini berguna untuk kami dan masyarakat kami juga sekitarnya, dan mudah-mudahan bisa menumbuhkan ekonomi untuk wilayah kami. Seperti menciptakan lapangan kerja baru ya Pak ya bagi masyarakat ya Pak ya. Oke Bapak, itu saja Pak. Mungkin terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Makasih. Sehat selalu dan sukses selalu ya Pak ya. Amin. Untuk Desa Ligung Lor. Selamat siang Ibu. Ya, siang. Maaf minta waktunya sebentar, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Winwidiantari. Ibu Winwidia ya. Di sini sebagai apa nih? Saya sebagai perwakilan dari TPPKK Desa Ligung Lor. Oh, oke Bu ya. Ibu, kebetulan kami dari tim CV Perwira Kresindo. Jadi kami ingin ini nih Bu, sekedar ini aja. Apa sih tanggapan Ibu mengenai sosialisasi dan konsultasi dari PT Arana Uno 2 ini? Nah, tanggapan saya untuk sosialisasi yang ini ya sangat membantu untuk masyarakat atau pemuda-pemudi di sini tahu nih misalkan pabrik apa atau perusahaan apa yang sedang dibangun di daerah kita, seperti itu. Oke. Untuk harapan dari PT, untuk harapannya sendiri apa Bu? Harapan ke PT Arana Uno 2 ini. Harapannya bisa membantu misalkan meminimalisir pengangguran di Desa Ligung Lor, khususnya di Desa Ligung Lor, umumnya di Kecamatan Ligung ya. Nah, terus diusahakan pribumi lah gitu untuk membuka lapangan kerja ya, membuka lapangan kerja di desa ini gitu ya. Baik Ibu, itu saja, mungkin terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Sehat selalu dan sukses selalu ya Bu. Terima kasih. Bapak, selamat siang. Selamat siang Ibu. Kami dari tim CV Perwira Kresindo. Boleh minta waktunya sebentar ya? Boleh. Maaf, dengan Bapak siapa? Nama saya Nurdin sebagai Ketua BPD Desa Ligung Lor. Oke Bapak, boleh
Boleh ya. Bapak kira-kira apa sih Pak tanggapan dari acara konsultasi dan sosialisasi pabrik dari PT Arana Uno 2 ini? Tanggapan saya alhamdulillah sangat baik sekali, khususnya dalam acara ini yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Alhamdulillah masyarakat Ligung Lor merasa gimana ya, merasa gembira banget, merasa setuju banget, dan terus terang saya baru mengalami mungkin 2 pabrik ini yang bisa melibatkan dari anggota BPD, BPM, RW dan semuanya, sehingga respon kami alhamdulillah sangat baik sekali, dan mudah-mudahan acara ini baik semua kegiatan bisa lanjut dengan baik dan sukses gitu aja. Oke Pak, harapan Bapak sendiri terhadap PT Arana Uno 2 sendiri apa? Harapan saya mudah-mudahan dengan adanya PT Arana Uno 2 ini kami bisa berkelanjutan, dalam arti bisa bermusyawarah dan terus bisa mensejahterakan khususnya masyarakat Desa Ligung Lor. Nah, dalam arti dari semua kalangan yang kurang mampu atau umpama dari ijazahnya yang rendah, SMP dan sebagainya, yang penting bisa bekerja, tolong dipekerjakan dengan baik. Intinya membuka lapangan kerja. Intinya ya itu aja. Nah, terima kasih banget ya. Amin, insya Allah. Amin. Terima kasih Mas Siang juga. Bapak Faisal ya, oke ya Pak. Kami dari tim TV Perwira Kasindo ya Pak ya, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Jadi di sini kami tuh ingin menanyakan gimana sih Pak tanggapan mengenai acara sosialisasi sama konsultasi dari PT Arana Uno 2 ini. Oke, dari acara pagi hingga sekarang ya Bu ya, untuk PT yang Ibu bawa gitu kan, kooperatif ya Bu ya. Pertama adalah bagi kami, bagi pemuda khususnya pemuda Ligung Lor ya Bu ya, adanya besarnya peluang pelamar pekerjaan. Kedua adalah relasi yang sangat baik untuk perusahaan dengan masyarakat, banyak peluang-peluang yang secara ekonomis dibukanya, besarnya UMKM bagi masyarakat, terus pengangguran juga bisa terkurang dari presentasi dari tahun-tahun kemarin juga ya Bu. Terus ada lagi Bu untuk penanganan mengenai lingkungan hidup juga yang tadi sudah dibahas oleh beberapa anggota perusahaan mengenai AMDAL juga, itu sangat menarik ya Bu ya, bagaimana cara penanganannya, solusinya bagaimana sehingga ketika nanti perusahaan berjalan dengan baik tidak ada hambatan mengenai lingkungan hidup seperti itu. Kemudian harapannya apa sih Pak untuk PT Arana Uno 2 ini? Untuk harapannya sangat besar ya Bu ya, selalu berdiri dengan kokoh, terutama dengan pegawai-pegawainya, sehingga nanti untuk kedepannya secara ekonomis, geografis itu maju ya Bu ya. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak ya, sukses selalu Pak, dan sehat selalu. Selamat siang. Selamat siang juga. Selamat siang. Siang. Dengan Bapak Abdul Goni ya Pak ya? Iya siap, saya Camat Ligung. Oke Pak, kami dari tim Perwira Kasindo Pak, boleh mikrofon sebentar ya Pak ya? Iya. Pak, harapannya sendiri untuk acara konsultasi dan sosialisasi dari PT ini apa sih Pak? Saya kira konsultasi, sosialisasi dan konsultasi publik ini penting supaya masyarakat mengetahui bagaimana rencana bisnis dari perusahaan, dan juga perusahaan bisa mendengar aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat dengan hadirnya perusahaan di wilayah Ligung Lor, umumnya di Kecamatan Ligung. Kalau harapannya sendiri apa nih Pak untuk PT Arana Uno 2? Harapan saya untuk PT Arana Uno 2, saya kira tadi seperti masyarakat inginkan bahwa perusahaan ini hadir memberikan multiplier efek yang positif kepada masyarakat, peningkatan ekonomi, merekrut tenaga kerja semaksimal mungkin dari masyarakat kita, kemudian adanya kerjasama yang baik antara perusahaan dengan Muspika, dengan pemerintah desa, koordinasi yang baik, dan juga perusahaan memperhatikan ketika
di wilayah Ligung ini ada kegiatan-kegiatan, mereka bisa turut berpartisipasi untuk memeriahkan kegiatan itu. Banyak positifnya ya Pak. Banyak positifnya tentu, tapi penting juga kita tetap mengontrol bagaimana nanti dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap sosial kan gitu. Oke Bapak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dengan Bapak Pak Ridwan. Oh ya Pak Ridwan ya Pak ya, dengan Bapak Ketua Kepala Bidang Kepala KPLH. Bidang, oke, Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup. Saya dari tim Perwira Kresindo, boleh minta waktunya sebentar ya Pak ya? Silakan. Nah dari acara ini Pak, dari acara ini itu Bapak itu tanggapannya apa sih mengenai konsultasi dan sosialisasi PT Arana Uno 2 ini? Sebagai penegasan saja bahwa tadi juga sudah disampaikan di rapat bahwa semua perizinan ya baik dari LH, dari tenaga kerja dan lain-lain agar semua ditempuh ya supaya nanti perusahaan kedepannya nyaman. Ya itu yang pertama. Yang kedua selalu koordinasi dengan pejabat atau yang punya wilayah. Iya. Ya itu. Terus yang ketiga terakhir apa tadi lupa ya? Tanggapannya. Nah, jadi perusahaan agar selalu menitipkan masyarakat yang ada di Ligung untuk selalu terlibat baik dalam prakonstruksi, konstruksi dan pada saat operasional. Ya. Harapannya sendiri Pak untuk PT Arana Uno 2-nya apa Pak? Harapan untuk PT Arana Uno 2 ya. Jadi sebelum perizinan keluar atau PBG lah keluar, jangan dulu ada pembangunan ya. Jadi semua perizinan selesai baru ada kegiatan pelaksanaan kegiatan. Oke, jadi harus ada perizinan dulu ya, Pak ya. Oke Bapak, baik, terima kasih atas waktunya Bapak, sukses selalu ya Pak ya. Pak, selamat siang. Selamat siang. Kami dari tim Perwira Kresindo ya Pak ya. Siap. Dengan Bapak siapa Pak? Serka Cecep Abdul Qadir. Pak, boleh minta waktunya bentar ya Pak? Boleh. Menurut Bapak apa sih Pak tanggapan dari acara konsultasi dan sosialisasi dari PT Arana Uno 2 ini Pak? Ini suatu hal yang positif ya, karena perusahaan-perusahaan selama ini yang saya monitor gitu ya, di wilayah Kecamatan Ligung itu kurang terlalu peduli terhadap putra daerah ataupun lingkungan. Untuk PT Arana Uno 2 ini sangat antusias. Hal yang positif ini saya acungin jempol lah, karena perusahaan ini begitu instan terhadap lingkungan, terhadap masyarakat khususnya Desa Ligung Lor. Kami juga sebagai Muspika Kecamatan Ligung mendukung perusahaan yang berdiri di wilayah Kecamatan Ligung lebih maju lagi ke depannya, biar nanti kita jaga kondusivitas, biar terjagalah perusahaan itu lebih maju dan mengembangkan industrinya di wilayah Kecamatan Ligung. Harapannya apa Pak dari PT Arana Uno 2 ini? Harapan saya itu biar masyarakat sekitar, khususnya warga masyarakat Desa Ligung, jangan jadi penonton. Jangan jadi penonton di wilayah sendiri. Jadi jangan sampai yang menikmati itu orang-orang yang dari luar. Ya, betul Pak. Itu aja mungkin. Gitu aja ya Pak ya. Ya. Oke Pak, terima kasih banyak Bapak, sehat dan sukses selalu ya Pak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Dengan Bapak Asep ya, dari Kapolsek Ligung ya. Pak, kami dari tim CV Perwira Kresindo, boleh minta waktunya bentar ya Pak? Iya, boleh. Kira-kira tanggapan dari acara kegiatan konsultasi dan sosialisasi publik dari PT Arana Uno 2 sendiri itu seperti apa Pak? Oh iya, terima kasih dari PT Arana 2. Tadi udah melaksanakan sosialisasi di Desa Ligung Lor. Dalam pelaksananya masyarakat cukup antusias, pesertanya cukup banyak, karena mungkin di awal perencanaan pembangunannya sosialisasi dengan masyarakat kepala desa cukup bagus gitu. Sehingga koordinasi dengan Muspika, dengan Pak Camat, Pak Danramil, Kapolsek cukup baik, sehingga dalam pelaksanaan tadi apa-apa yang disampaikan oleh masyarakat, saya mudah-mudahan nanti dalam pelaksanaannya oleh perusahaan dapat dilaksanakan, karena dengan adanya perusahaan itu mudah-mudahan dapat memberikan
apa namanya penghidupan atau bagi masyarakat Ligung Lor. Jadi apa namanya ada lapangan kerja baru gitu kan. Mudah-mudahan dengan berdirinya PT Arana Uno 2 di Ligung Lor itu memberikan manfaat kepada khususnya masyarakat sekitar gitu kan. Berarti itu termasuk harapan Bapak juga. Harapan juga saya juga. Oke, banyak dampak positif semoga ya Pak ya. Semoga dampak positif karena dengan berdirinya perusahaan itu ada dampak positif dan negatifnya. Betul. Bagaimana kita mengolahnya gitu kan dengan melakukan koordinasi supaya dampak positif itu bisa eliminir gitu kan, bisa dihilangkan gitu. Iya. Oke, selamat siang Bapak. Siang Mbak. Pak, ini kan kami dari tim Perwira Sesi ya Pak ya, cara langsung nih ingin mewawancarai direksinya langsung. Gimana nih Pak tanggapannya mengenai acara sosialisasi sama konsultasi dari PT Arana Uno 2 ini? Ya, terima kasih untuk sosialisasi dan konsultasi ke publik untuk rencana kegiatan pabrik sepatu PT Arana 2 di Desa Ligung Lor, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka. Ini suatu proses yang harus dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, yaitu pelibatan masyarakat untuk kegiatan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, rencana kegiatan pabrik sepatu di Desa Ligung Lor. Jadi artinya aspirasi dari masyarakat, ada saran, pendapat, tanggapan masyarakat itu ditampung dan nanti akan direalisasikan setelah dilakukan pengkajian tim penyusun AMDAL. Oke, Bapak harapannya sendiri untuk PT Arana Uno 2 ini apa ya? Untuk harapannya PT Arana 2 berusaha mendirikan suatu pabrik di Majalengka, terutama di Desa Ligung Lor, seyogianya bisa bersama-sama membantu pemerintah desa, kemudian pemerintah kabupaten dalam mensejahterakan minimal di sekitar lokasi tapak proyek. Baik Bapak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya, semoga sukses dan sehat selalu. Sukses ya, terima kasih. Ya, tanggapannya untuk sosialisasi dan konsultasi publik khususnya PT Arana Uno 2 yang berlokasi di Desa Ligung Lor, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, ini berjalan sangat kondusif dan saya sangat mengapresiasikan sekali kepada masyarakat khususnya di Desa Ligung Lor yang telah mensupport dan setuju dalam rencana pembangunan untuk industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari khususnya PT Arana Uno 2.